أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Dimulai dari ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah SWT mengatakan, Rabb kalian lebih tahu terhadap apa yang ada dalam diri kalian. Jika kalian adalah orang-orang yang saleh, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun bagi orang-orang yang kembali atau bertaubat kepadanya. Ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya, di mana dalam ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan haknya dengan bertauhid kepada Allah SWT, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian juga Allah SWT menyuruh kita untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga agar kita merendahkan diri di hadapan keduanya. Kemudian Allah mengatakan, tentunya seorang ketika dia melakukan atau menunaikan hak Allah tersebut dalam bertauhid kepadanya, ataupun juga menunaikan hak kedua orang tua, ataupun juga yang lainnya ya, secara umum, maka mesti atau kadang terdapat hal-hal yang mungkin kita keliru, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam seseorang berbakti kepada orang tua, bisa saja dia, menurut dia sudah berbakti, sudah berusaha untuk memenuhi permintaan kedua orang tuanya, mencari keridhaan orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya nggak ridho. Orang tuanya justru nggak suka, atau orang tuanya masih menganggap bahwasanya dia masih kurang dalam berbakti. Begitu juga secara umum, seseorang misalnya dia dalam bermuamalah kepada sesama kaum muslimin, dengan temannya, atau seorang suami kepada istrinya, dia sudah berusaha untuk muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istrinya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, istrinya sudah berusaha untuk berbakti kepadanya, berkhidmah kepadanya, tapi mungkin dia merasa kurang. Begitu juga terhadap anaknya atau kepada sesama muslim secara umum. Seorang sudah berusaha berbuat baik kepada temannya, menunaikan hak-hak temannya, saudaranya sama muslim, tapi kadang mungkin ada yang salah, ada yang keliru, baik secara perkataan ataupun tindakan. Kadang dia mengatakan sesuatu yang itu menurut dia wajar, tetapi menurut temannya enggak wajar. Dia melakukan sesuatu, menurut dia itu biasa saja, menurut temannya itu enggak biasa. Yang mengakibatkan mungkin temannya tersebut tersinggung. Atau begitu juga tadi kita sebutkan, orang tua tersinggung, anak atau istri tersinggung, suami tersinggung, dan seterusnya. Allah SWT mengatakan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Sungguhnya Rabb kalian lebih tahu, a'lam, ya, lebih tahu terhadap apa yang ada dalam diri kalian.
Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga dalam, termasuk tentunya yang paling besar, menunaikan hak Allah. Seorang berusaha dia menunaikan hak Allah dengan sebaik-baiknya, tapi dia juga kadang terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Seorang berusaha untuk menunaikan hak kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya, tapi juga kadang dia tanpa dia sadari atau mungkin karena dia capek dan semuanya, kemudian mungkin dia agak meninggi bicara sama orang tuanya suatu ketika. Begitu juga mungkin istri kepada suaminya, mungkin dia karena capek juga dia enggak maksimal kepada suaminya, ataupun seorang teman kepada teman yang lainnya. Allah katakan, Rabb kalian lebih tahu terhadap diri kalian. In takunu sholihin, kalau kalian orang yang soleh, maka Allah tahu apa yang ada dalam diri kalian. Bisa saja seorang terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, tetapi dalam dirinya dia sebenarnya, dalam dirinya ada keistiqomahan, di dalam dirinya ada niat yang soleh, di dalam dirinya ada keikhlasan kepada Allah. Tapi mungkin suatu ketika dia terjatuh, tergelincir, dan itulah manusia. Ini bisa kita lihat mulai dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT tahu bahwasanya Nabi Adam adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT. Allah SWT tahu keikhlasan Nabi Adam, tapi karena mungkin godaan iblis, kemudian juga ditambah dengan istrinya, akhirnya Nabi Adam melanggar perintah Allah. Tapi Allah tahu bahwasanya Nabi Adam adalah hamba yang soleh, hamba yang senantiasa berusaha taat kepada Allah SWT. Makanya Nabi Adam ketika sadar, Nabi Adam langsung bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berbeda dengan iblis, kita bisa lihat iblis ketika Allah SWT memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Dengan sombongnya dia menolak. Maka ini di dalam dirinya memang ada ketidakpatuhan kepada Allah SWT. Bibit yang tidak benar, bibit yang rusak atau salah. Berbeda dengan Nabi Adam, berbeda dengan yang lainnya. Ada orang-orang yang diceritakan oleh Nabi SAW, kisah orang yang dia membunuh 99 orang, kemudian dia membunuh satu orang lagi menjadi 100. Tapi dia bertobat kepada Allah. Ada bibit kebaikan dalam dirinya. Maka Allah berikan taufik dia untuk bertaubat kepada Allah SWT. In takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kalau seandainya kalian memang orang yang soleh, maka Allah Maha Pengampun terhadap orang yang bertaubat. Ketika seorang jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah SWT mengetahui hatinya, keikhlasannya, kebersihan dan kebeningan hati seseorang, karena tentunya tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh pada perbuatan dosa, tidak mungkin. Tapi di situ dilihat bagaimana hati seorang yang bening, hati yang seorang senantiasa ikhlas kepada Allah, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan bertobat kepada Allah SWT. Ini yang membedakan hati seorang muslim dengan yang lainnya. Ketika seorang, misalnya tadi dia suatu kali dia mungkin agak tinggi suaranya kepada orang tuanya, dia, Allah SWT tahu mungkin dia tersalah. Dia minta maaf segera. Mungkin seorang istri dia mungkin membantah suaminya, dia mungkin salah, tapi dia tahu dia tidak bermaksud seperti itu, dia segera minta maaf. Seorang teman kepada temannya juga mungkin dia salah dalam berbicara, mungkin dia salah paham. Sering kita miskomunikasi. Salah dalam memahami teman kita, salah dalam memahami apa yang dia maksud. Maka segera minta maaf. Itu Allah SWT katakan seseorang jika dia soleh, maka dia bertobat kepada Allah. Dia minta maaf dan itu tidak, bukan suatu aib, ya. Tapi itu justru menunjukkan bahwasanya dia kembali kepada Allah SWT. In takunu sholihin fa innahu kana lil awwabin.
Jika kalian benar-benar orang yang soleh, orang yang baik hatinya, maka Allah SWT Maha Pengampun kepada orang yang senantiasa bertaubat kepadanya. Abdullah bin Abbas mengatakan, yaitu al-awwabin artinya adalah al-musabbihin, yaitu orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah SWT. Dan ini sebuah pemahaman yang dalam dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya seorang ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sebenarnya dia secara tidak langsung, seorang tentunya dianjurkan beristighfar, bertobat kepada Allah. Dan secara tidak langsung dia seolah-olah dia merasa Allah memiliki aib. Ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, seolah-olah dia merasakan, atau perbuatan itu seolah-olah menunjukkan Allah tidak lihat, Allah tidak dengar, Allah tidak tahu. Dan itu tentunya sikap yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya dia menganggap Allah memiliki kekurangan. Maka dia dianjurkan bertasbih. Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Rabb engkau dan beristighfar. Juga Nabi Yunus alaihissalam, beliau ketika berdakwah, sudah berdakwah lama kepada kaumnya, kemudian kaumnya tidak mau menerima. Maka Nabi Yunus pergi meninggalkan. Kemudian dalam keadaan marah, Nabi Nuh pergi meninggalkan kaumnya. Kemudian dengan takdir Allah dia dilemparkan ke dalam laut, kemudian ditelan oleh ikan yang besar. Maka Nabi Nuh bertobat kepada Allah SWT dan berdoa di dalam perut ikan tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di situ ada tasbih, bertasbih kepada Allah SWT, mensucikan Allah SWT. Ketika seorang jatuh pada perbuatan dosa besar atau perbuatan dosa dan maksiat, dia bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena dia seolah-olah perbuatan dia itu, seolah-olah dia menuduh Allah SWT memiliki kekurangan. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, Allah enggak lihat. Padahal Allah lihat. Allah dengar, Allah mengetahui. Tapi perbuatan dia atau ucapan dia tersebut, atau bahkan yang terlintas dalam hatinya pun, seolah-olah dia menunjukkan apa? Bahwasanya Allah tidak tahu. Maka dia bertasbih kepada Allah, memuji Allah SWT. Dia beristighfar, memuji Allah SWT. Maha suci Allah dari anggapan ataupun apa yang dia sangkakan secara tidak langsung. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan al-awwabin artinya adalah al-musabbihin, yang senantiasa bertasbih kepada Allah SWT. Dia beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, bertasbih memuji Allah SWT. Kemudian juga disebutkan makna al-awwabin, banyak disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, di antaranya perkataan Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, beliau mengatakan alladzi yusibu dzam tsumma yatub wa yusibu dzam tsumma yatub, yaitu orang yang dia ketika melakukan perbuatan dosa kemudian dia segera bertobat. Kemudian dia jatuh perbuatan dosa lagi, kemudian dia bertobat. Itulah al-awwabin, yaitu orang yang senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna inilah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan juga Imam Ibnu Katsir, yaitu orang yang bertobat dari dosa yang dia lakukan, dari maksiat menuju taat kepada Allah SWT. Itulah mana awwab. Dan bertobat kemudian mengiringinya dengan tasbih kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan, "Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bertasbihlah dengan memuji Rabb engkau dan beristighfar. Istighfar, bertasbih kepada Allah, memuji Allah itu adalah suatu hal yang beriringan dilakukan oleh seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah SWT. Termasuk dalam hal ini adalah Allah SWT ketika mengatakan fa innahu kana lil awwabina ghafura. Bahwasanya Allah SWT Maha Pengampun kepada hambanya yang bertobat.
hendaknya kita juga tentunya ini merupakan isyarat dari Allah SWT juga memaafkan dari saudara kita yang mungkin dia melakukan kesalahan, baik dia minta maaf ataupun tidak. Ketika mungkin seorang suami dia melihat kekurangan istrinya atau kesalahan istrinya, dia maafkan sebelum istrinya minta maaf, dia sudah maafkan. Seorang yang dia melihat kesalahan dari temannya melakukan kesalahan, mungkin salah paham dan sebagainya, dia segera memaafkan. Atau bahkan dia ketika temannya mengatakan suatu hal yang mungkin itu salah, dia mengatakan mungkin teman saya lagi capek, mungkin teman saya lagi emosi, mungkin teman saya lagi nggak sadar, makanya dia mengatakan itu. Begitu orang yang dia berusaha untuk menjadi orang yang menerima kesalahan orang lain. Allah sendiri apa? Ghafur, Maha Pengampun terhadap hambanya yang kembali kepadanya, bertobat kepadanya. Begitu juga seorang muslim, hendaknya ketika kita dalam bermuamalah, baik dengan orang yang paling dekat dengan kita, istri dan anak, kemudian teman dan sebagainya, tetangga, maka hendaknya kita mencari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang dengan kemungkinan itu kita bisa memaafkan dia. Oh mungkin dia salah, oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia nggak ingat, begitu. Dengan itu maka tidak terjadi lagi berbagai macam kesalahan ataupun hasad dan sebagainya. Dan itu menunjukkan apa? Ciri orang yang soleh, kata Allah in takunu sholihin, dan Allah SWT tahu itu. Seorang yang hatinya bening, hatinya soleh, ikhlas kepada Allah SWT tahu, dia memaafkan. Sebelum orang minta maaf, dia sudah memaafkan. Dia tahu, oh mungkin seperti ini. Itu ciri orang yang soleh. Maka Allah kata, in takunu sholihin. Maka soleh di sini yang paling utama bukan hanya sekedar dia soleh dalam hal ketika dia banyak ibadah, bukan. Hati yang soleh, hati yang jauh dari hasad, hati yang lapang, menerima berbagai macam mungkin kesalahan orang lain, berlapang dada menghadapi berbagai macam kekeliruan temannya, saudaranya dan seterusnya. Kemudian Allah SWT mengatakan, setelah kita diperintahkan untuk bertauhid kepadanya, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian kita berusaha untuk memaafkan saudara kita. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada karib kerabat haqqahu, hak-hak mereka, wal miskin, dan juga orang-orang miskin, wa ibnas sabil, dan juga orang yang dalam perjalanan musafir. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah Anda melakukan perbuatan tabdzir. Di mana Allah SWT menyuruh kita wa atidal qurba. Ini perintah dari Allah SWT. Berikan kepada karib kerabat hak mereka. Hak mereka apa? Hak saudara kita, karib kerabat kita, silaturahim. Termasuk memberikan nafkah atau bantuan sesuai dengan kemampuan. Di mana tentunya seorang ketika dia berinfak, maka yang paling utama yang dia berinfak adalah orang yang paling dekat dengan dia. Termasuk di sini adalah zawil qurba, yaitu karib kerabat kita. Maka kita diperintahkan untuk memberikan hak mereka, baik hak dalam kita bersilaturahim dengan mereka, baik hak mereka untuk kita membantu mereka ketika kita mampu dan kita tahu mereka membutuhkan. Termasuk memberikan hak orang miskin, memberikan bantuan kepada mereka, membantu mereka
ketika kita mampu. Wa ibn sabil, dan juga orang yang dalam perjalanan, orang yang musafir yang dia habis bekalnya dan dia tidak memiliki keluarga, dia menjadi orang asing di suatu tempat, di tempat kita misalnya dia orang asing, dia tidak punya keluarga. Habis bekalnya, dia masih jauh perjalanannya, maka bantu. Dan ini termasuk orang miskin. Ibnu Sabil termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man ahabba an yusata lahu rizqahu wa yunsa'a lahu fi ajalihi aw fi atharihi falyasil rahimahu, kata Nabi SAW. Siapa yang ingin dia dilapangkan rezekinya dan diakhirkan atharnya ataupun ajalnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahimnya dengan dzawil qurba. Kemudian Allah SWT ya, di awal ayat menyuruh kita untuk memberikan hak kepada saudara kita, karib kerabat, baik hak silaturahim ataupun hak untuk memberikan harta kita, sebagian harta kita kepada mereka, orang miskin dan ibnu sabil atau musafir. Kemudian Allah katakan, menutup ayat dari ini dengan mengatakan wala tubadzir tabdzira. Jangan Anda melakukan perbuatan mubadzir. Mubazir sudah jadi bahasa Indonesia. Apa arti mubazir? Tabdzir. Para ulama menjelaskan, di sini kita sebutkan Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas. Di mana tabdzir artinya al-infaq fi ghairi haqqin. Yaitu ketika seorang dia membelanjakan hartanya bukan di tempatnya. Itu disebut tabdzir. Seseorang berinfak di sini membelanjakan maksudnya. Membelanjakan hartanya bukan pada tempatnya, bukan di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Justru di tempat yang dimurkai oleh Allah SWT. Ini namanya tabdzir. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud dan perkataan Abdullah bin Abbas. Qatadah mengatakan at-tabdzir an-nafaqah fi ma'siyatillah. Itu seorang mengeluarkan hartanya dalam bermaksiat kepada Allah, itu namanya tabdzir. Maka sampai Mujahid mengatakan, muridnya Abdullah bin Abbas, kalau seseorang menginfakkan hartanya seluruhnya dalam kebaikan, itu bukan mubadzir. Tapi walaupun dia cuma mengeluarkan hartanya sedikit, tapi dalam maksiat, itu namanya tabdzir. Maka arti dari tabdzir itu adalah mengeluarkan harta, membelanjakan harta dalam maksiat kepada Allah. Itu namanya tabdzir, walaupun cuma sedikit. Dalam hal yang dimurkai oleh Allah atau sia-sia. Seorang misalnya dia menggunakan hartanya dalam hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dia membeli khamar misalnya. Atau termasuk di sini membeli rokok misalnya. Itu tabdzir. Suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. Sesuatu yang dia belanjakan dalam hal yang merugikan dia. Dan itu maksiat kepada Allah SWT. Itu tabdzir. Walaupun cuma sedikit. Tapi seorang yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah, itu bukan mubazir. Ini perlu dipahami dengan baik arti tabdzir. Makanya Abu Bakar ketika menginfakkan seluruh hartanya, maka Nabi SAW tidak mengingkari. Kenapa? Itu menginfakkan di jalan Allah. Itu bukan tabdzir. Tapi yang dikatakan tabdzir apa? Seorang dia menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya di sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya apa? Harta yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah dari mana kita dapat, bagaimana kita membelanjakannya. Kita mendapatkannya dengan cara yang halalkah atau yang haram. Kemudian bagaimana kita membelanjakannya? Kita membelanjakannya di jalan Allah atau di jalan syaitan. Kita membelanjakan harta kita
dalam hak yang benar atau dalam yang batil? Itu akan ditanya oleh Allah. Maka seorang ketika dia membelanjakan hartanya walaupun sedikit dalam hal yang batil, itu tabdzir. Itu mubazir. Maka ini makna dari tabdzir. Bagaimana seorang dilarang oleh Allah SWT melakukan perbuatan tabdzir, yaitu bagaimana dia menginfakkan hartanya bukan di jalan Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tabdzir sama dengan israf, yaitu berlebihan. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya ada bedanya, yaitu israf itu membelanjakan harta dalam hal yang itu berlebihan, melampaui batas. Kata israf itu artinya adalah melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu, kata Allah. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Makan dan minum boleh hukumnya, tapi tidak boleh berlebihan, melebihi kadarnya. Itu namanya israf. Dia makan minum, misalnya makannya cukup sepiring, dia nambah 2 piring, itu namanya israf. Sepiring lagi itu namanya israf. Itu maknanya, sederhananya. Dia cukup sebenarnya 1 piring dia makan, tapi dia nambah lagi. Itu namanya israf. Yaitu berlebihan dari kadar kebutuhan dia, namanya israf. Dan Allah melarang juga. Kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Dalam surah Al-A'raf. Yaitu makan minumlah tapi jangan berlebihan. Tapi ini lebih lagi apa? Tabdzir. Itu apa tabdzir tadi? Seorang membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah, tapi dia belanjakan dalam maksiat kepada Allah SWT atau perbuatan yang sia-sia. Maka itu namanya adalah tabdzir. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Kana syaitanu li rabbih kafura. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir, orang yang melakukan perbuatan tabdzir tadi adalah kanu ikhwana syayatin. Mereka adalah orang-orang termasuk teman-temannya syaitan. Maka Allah SWT melarang dalam ayat sebelumnya tadi, wala tubadzir tabdzira, jangan melakukan tabdzir. Kemudian Allah katakan lagi bahwasanya orang mubadzir ini temannya syaitan. Ini menunjukkan apa? Larangannya lebih kuat. Allah larang, kemudian Allah menyebutkan konsekuensinya. Ketika seorang melakukan tabdzir, dia dianggap oleh Allah SWT sebagai temannya syaitan. Karena memang syaitan menyuruh manusia untuk melakukan tabdzir. Belanjakan harta pada hal yang tidak disuruh oleh Allah. Belanjakan hartamu dalam maksiat kepada Allah. Itu yang disuruh oleh syaitan. Maka dalam hal ini Allah SWT melarang kita melakukan perbuatan tabdzir. Kenapa? Karena harta yang kita punya itu titipan dari Allah. Harta yang Allah berikan kepada kita amanah dari Allah untuk kita belanjakan di jalan Allah. Tidak boleh kita belanjakan dalam maksiat kepada Allah. Allah ngasih harta kita untuk kita belanjakan di jalan Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan kita belanjakan dalam hal yang Allah murkai. Maka Allah sangat marah tentunya. Allah katakan innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan itu terhadap Rabbnya kafur, sangat kufur. Sangat kufur, tidak berterima kasih. Salah satu ciri orang yang tidak berterima kasih apa? Ketika Allah SWT memberikan kepada dia harta, tidak dia belanjakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu tidak berterima kasih namanya. Kita misalnya dikasih orang tua harta atau uang, kemudian kita belanjakan dalam hal yang orang tua marah, itu kita namanya kufur terhadap nikmat yang diberikan. Begitu juga Allah SWT memberikan kepada kita nikmat. Maka hendaknya kita belanjakan nikmat itu, rezeki tersebut di jalan Allah SWT. Jangan kita melakukan tabdzir, membelanjakannya di jalan syaitan. Karena apa? Karena kita bisa menjadi temannya syaitan. Dan
syaitan adalah kafur. Kata Allah kafur yaitu sangat kufur kepada Allah SWT. Bagaimana syaitan tidak bersyukur pada nikmat Allah. Kemudian juga bahkan tidak hanya bukan bersyukur tapi mengingkari nikmat. Tidak bersyukur kemudian mengingkari nikmat tersebut. Maka seorang, kata para ulama, ketika dia dikatakan bersyukur adalah bagaimana dia menggunakan nikmat itu di jalan Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ayat ini Allah SWT mengingatkan kita bersama. Jika, kata Allah SWT, jika kalian diminta oleh orang lain, datang orang minta-minta kepada kita, kemudian kita nggak mampu memberi dia, kita nggak punya uang, kita nggak punya kemampuan untuk memberi dia, apa yang dilakukan? Kata Allah, wa imma tu'ridonna anhum. Jika kalian berpaling dari mereka, tidak bisa membantu mereka, tidak bisa membantu siapa tadi? Karib kerabat, datang karib kerabat kita, saudara kita minta atau apa? Minta bantuan. Kita lagi nggak punya. Karena tentunya ibarat pepatah kita, roda nggak selalu di atas. Kehidupan nggak selalu mudah. Kadang ada masa sulit, ada masa paceklik, ada masa turun, dan seterusnya. Mungkin saudara kita hanya lihat kita kemarin lagi di atas, dia nggak tahu kita lagi di bawah sekarang. Mungkin saudara kita lihatnya kita selalu merasa senang saja, karena memang kita selalu senyum. Duka dan duka senyum kita. Menurut dia kita selalu enak, padahal kita lagi nggak ada. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Datang keluarga kita sama kita, atau orang miskin datang minta-minta sama kita nggak punya. Datang orang yang membutuhkan kepada kita lagi nggak punya. Bagaimana cara menolaknya? Allah SWT mengajarkan. Ini seorang muslim yang tadi dikatakan intakunu sholihin, kalau Anda orang yang soleh. Bagaimana caranya? Kata Allah, wa imma tu'ridonna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha. Jika kalian tidak mampu, kemudian kalian berpaling dari mereka, yang mana kalian berharap rahmat dari Allah SWT. Biasanya dia suka memberi, tapi sekarang nggak bisa, lagi susah. Sedangkan mereka berharap rahmat dari Allah SWT ketika dia memberi itu, dia pengen memberi, tapi dia nggak bisa. Tapi tetap dia mengharapkan pahala dari Allah SWT. Ini menunjukkan apa? Hati orang ini bersih. Lagi nggak punya, tapi aku pengen membantu kamu, tapi aku nggak punya. Ibtigha'a rahmatin min rabbik, dia senantiasa mencari rahmat Allah. Tarjuha, dan dia berharap rahmat dari Allah SWT. Apa kata Allah? Faqul lahum qawlan maysura. Katakan kepada mereka perkataan yang baik yang akan memudahkan urusan mereka. Jadi gimana kalau ada datang orang, ya karib kerabat kita lah yang mungkin paling dekat dengan kita, minta sama kita, minta bantuan. Kita lagi nggak punya, katakan kepada mereka perkataan yang baik. Perkataan yang memudahkan, maysur artinya yang memudahkan, memberikan kemudahan bagi mereka. Melegakan hati mereka. Mungkin kita bisa menjanjikan. Di sini disebutkan, kata Imam Ibnu Katsir, wa'adahum wa'dan bisuhula. Mereka menjanjikan dengan janji. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saya lagi ada rezeki, saya bantu kamu. Tapi tentunya bukan hanya sekedar janji. Memang benar dia memiliki apa? Niat untuk membantu. Begitu orang yang benar niatnya, begitu orang yang bersih hatinya. Dia menjanjikan kebaikan. Artinya apa? Dia tetap memberikan kepada saudaranya sebuah harapan yang baik ataupun perkataan yang menyejukkan. Tidak boleh juga diam saja. Sebab kalau diam saja mungkin saudara kita, teman kita tadi akan berprasangka. Sebab dia apa? Dia selama ini melihat kita selalu dalam keadaan di atas. Selalu dalam keadaan mudah. Terus kita diam saja, dia akan berprasangka. Dan ini Allah SWT mengajari kita agar orang tidak berprasangka buruk kepada kita. Orang kan nggak tahu kita lagi susah.
Orang nggak tahu kita lagi di bawah, nggak tahu. Mereka cuma lihat kita selalu dalam keadaan baik. Maka katakan kepada mereka perkataan yang baik. Perkataan yang membuat mereka lega. Yang menjauhkan mereka dari prasangka. Jangan biarkan manusia berprasangka kepada kita. Enggak boleh. Katakan kepada mereka, saya lagi susah. Insya Allah nanti kalau ada rezeki saya bantu. Begitu. Jangan diam saja. Karena sebagian ketika seorang itu diam apa? Menimbulkan prasangka. Ini orang pelit amat ya. Itu pasti yang keluar dari mulutnya. Atau minimal yang terlintas dalam benaknya. Ini orang banyak dikasih rezeki sama Allah, kenapa enggak mau bantu? Padahal dia enggak tahu, dia lagi punya kesulitan. Maka ini yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita. Agar kita ketika ada orang datang kepada kita, meminta kepada kita, maka apa? Sampaikan apa adanya. Agar hilang prasangka buruk kepada kita. Enggak boleh kita diam saja. Janjikan dengan janji yang baik. Yang memang kalau kita memang apa? Tentunya punya niat untuk membantu. Tentunya ketika kita menyampaikan perkataan yang baik, itu justru akan memberikan harapan. Atau kita menyampaikan mungkin bisa kepada si fulan yang lain yang mungkin dia lagi dalam keadaan lapang. Makanya Allah SWT katakan qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik kata Allah, qaulun ma'ruf. Perkataan yang baik khairun min sadaqatin. Lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza yang diikuti dengan menyakiti orang lain. Dia bersedekah tapi dia nyakitin orang. Gimana maksudnya? Dia kasih orang tapi dia ngomel. Nih, aku kasih kamu. Jangankan dia ngomel, ketika kita mengasihi itu dengan raut wajah yang enggak cerah, pasti orang menerima enggak suka. Pasti dia mungkin dia tidak menerima dengan sepenuhnya. Ketika kita ngasih tapi raut wajah kita suram. Apalagi kalau kita ikuti dengan omelan. Nih, tapi jangan minta-minta lagi ya. Nah, ini kan kata Allah apa? Sedekah mengatakan perkataan yang baik lebih baik daripada kita sedekah diikuti omelan. Mending kita mengatakan yang baik saja daripada kita ngomel. Justru itu apa? Menghilangkan pahala sedekah. Enggak ada faedahnya kita sedekah itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya. Nih, aku sedekah ya, ingat nih. Diingat-ingat, suruh diingatnya. Nih, aku ngasih baju kamu itu tuh yang kamu pakai itu aku kasih setahun yang lalu itu, ingat tuh. Hilang pahalanya sudah. Wal adza, kata Allah, jangan apa? Menghilangkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti orang yang menerima, enggak boleh. Lebih baik kita mengatakan perkataan yang baik. Menunjukkan apa? Dan ini tentunya menunjukkan orang itu enggak ikhlas. Orang ketika dia ikhlas membantu tidak ada seperti itu. Dia hatinya lurus, hatinya bening, hatinya ikhlas kepada Allah SWT, tidak akan ada perkataan seperti tadi. Makanya Allah mengatakan faqul lahum qawlan maysura, katakan kepada mereka orang yang minta tersebut perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan dia. Perkataan yang mungkin kita bisa menjanjikan maysur, yang membuat dia menjadi lapang. Dia datang kepada kita dalam keadaan sempit, mengadukan perihalnya. Dengan kita mengatakan yang baik, kita tidak bisa bantu, tapi dengan perkataan yang baik dia menjadi lapang hatinya. Seorang kadang ketika dia dalam keadaan sempit, ketika dia curhat, curhat itu bagian dari melapangkan persoalan. Ketika curhatnya diterima dengan baik, nah dia lapang jadinya. Walaupun kita tidak bisa bantu secara optimal. Tapi kalau curhatnya kita tutup, kita bilang, wah kamu minta-minta, aku juga lagi susah, pergi sono. Nah itu tambah kalut dia. Maka apa? Kata Allah, faqul lahum qawlan maysura. Kemudian Allah SWT memberikan sebuah kaedah ya, dalam kita
membelanjakan harta kita. Allah SWT katakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Allah SWT mengatakan, janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di belakang, ya, di belakang apa? Di belakang lehermu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, seperti ini, jangan membelenggu tangan di leher. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga melepaskannya dengan melepaskan yang selebar-lebarnya, membuka selebar-lebarnya. Fataq'uda maluman mahsura. Maka engkau akan duduk atau kembali dalam keadaan maluman, yang dicela, tercela, mahsura, dan mungkin Anda juga akan menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa, atau mungkin Anda menjadi orang yang menyesal dan seterusnya. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita atau memberikan kepada kita semangat atau dorongan untuk berinfak. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam ayat ini, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di belakang, di lehermu. Itu kinayah dari apa? Itu maknanya adalah jangan bakhil. Jangan bakhil. Wala tabsudha kullal basti. Jangan pula membukanya dengan berlebihan. Artinya apa? Berlebihan, israf dalam berinfak atau membelanjakan harta. Israf tadi artinya berlebihan, melampaui batas. Maka ini dua hal yang dilarang. Bakhil dilarang, israf ataupun tabdzir dilarang. Israf berlebihan, melampaui batas juga berlebihan, dilarang. Dan ini bisa kita lihat bagaimana syariat Islam sebenarnya memang secara umum syariat Islam itu selalu di tengah. Islam antara Yahudi dengan Nasrani. Dalam semua hal, dalam agama Islam berada antara Yahudi dan Nasrani, pertengahan. Dalam hal akidah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertengahan. Di antara Khawarij dan Murji'ah, di antara Qadariyah dan Jabariyah, dan seterusnya. Bahwasanya kita disuruh pertengahan dalam segala hal. Termasuk dalam hal ini apa? Berinfak, dalam membelanjakan harta. Bagaimana kita dilarang bakhil? Ini yang pertama, dilarang bakhil. Di mana Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan dalam hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga sudah kita bahas hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, ya. Dalam babuz zakat. Ini sudah pernah disebutkan hadis ini. Bahwasanya Nabi memberikan sebuah perumpamaan orang yang bakhil seperti orang yang dia memakai pakaian yang terbuat dari besi. Kemudian apa? Kalau dia berinfak, maka pakaian itu menjadi lebar, menutupi seluruh badannya. Tetapi kalau dia bakhil, maka baju besi itu akan menyempit dan membuat dadanya menjadi sempit. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan memang kita bisa lihat, kita bisa merasakan sendiri. Kalau kita berinfak, membantu orang yang membutuhkan, dengan ikhlas kepada Allah, maka hati ini terasa senang, terasa lapang. Kalau kita memang berinfak secara ikhlas, ada ketenangan jiwa, ada kelapangan hati ketika kita membantu orang yang membutuhkan. Saudara kita membutuhkan, kita bantu, kita ngasih, mungkin sedikit, tapi ada kelapangan jiwa. Kenapa? Itu bentuk dari Allah SWT membalas kebaikan kita. Kita membantu orang tadi dalam keadaan sempit, kita bantu, senang dia, maka senang orang itu diberikan oleh Allah kepada kita. Rasa senang orang itu Allah ganti, Allah berikan juga kepada kita. Kama tadi dan sebagaimana Anda berbuat, begitu Anda dibalas. Anda memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Gara-gara Anda hati orang menjadi lapang, Allah lapangkan hati kita. Orang yang tadinya datang dalam keadaan kalut, galau dan sebagainya, dirundung duka dan semuanya, kita sampaikan dengan cara yang baik, hilang kalut dukanya. Begitu juga Allah SWT memberikan itu kepada kita. Maka ini keutamaan kita berinfak di jalan Allah SWT. Bagaimana? Sebaliknya orang yang bakhil, orang yang hatinya sempit. Orang yang bakhil itu pasti hatinya sempit. Karena dia senantiasa mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia dan diperbudak oleh dunia.
Kemudian juga disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW mengatakan kepada Asma, "Anfiqi hakadha hakadha wa hakadha, wa la tu'i fayu'i Allahu alaik, wa la tuki fayuki Allahu alaik, wa fi lafdhin la tuhsi fayuhsillahu alaik." Rasulullah SAW berwasiat kepada Asma binti Abi Bakar, "Wahai Asma, berinfaklah seperti ini, seperti ini. Berinfaklah." Kata Nabi, "Wala tu'i fayu'i Allahu alaik." Jangan, tu'i itu artinya dari kata wi'a, artinya apa? Wi'a itu artinya tempat menyimpan. Jangan kamu simpan-simpan hartamu. Maka Allah akan menyimpan juga rahmatnya, tidak diberikan kepadamu. Kalau kita suka nyimpan-nyimpan harta, tidak ngasih orang, Allah juga simpan rahmat Allah, tidak kasih sama kita. Tapi kalau kita ngasih royal, kita ngasih orang, Allah juga royal ngasih kita. Itu janji Allah. Orang kalau suka berinfak, Allah kasih juga. Makanya Allah katakan apa? Nabi katakan apa? Jangan kamu wahai Asma, simpan-simpan hartamu. Allah juga akan menyimpan hartamu. Karunianya, rezekinya tidak Allah kasih sama kamu. Wala tuki, sama artinya. Artinya jangan engkau tutup rapat. Itu dari kata ika, itu adalah penutup. Jangan kamu simpan-simpan harta. Jangan kamu tutup rapat. Allah tutup juga rapat rahmatnya. Tidak Allah kasih. Kemudian dalam lafaz yang lain dikatakan wala tuhsi fayuhsillahu alaik. Jangan kamu hitung-hitung dalam berinfak. Hitung-hitung gimana? Kita punya uang 1 juta, kita berapa ya aku infakkan ya? 100 ribu aja lah. Atau 50 aja lah. Itu hitung-hitungan namanya. Kasih berapa kawan kita butuh 500? Kasih 500. Nggak usah pakai mikir, jangan dihitung-hitung. Sebab apa? Kalau kita ngitung itu, Allah hitung-hitung juga. Maka seorang ketika dia berinfak dengan istilahnya dia berikan apa yang dibutuhkan oleh orang itu, dia punya misalnya. Ada orang datang kepada dia kasih sebagai berapa orang itu minta dia kasih karena dia memiliki itu, dia kasih. Allah juga akan memberikan kelapangan buat dia. Coba kita lihat Rasulullah SAW bagaimana beliau berinfak. Ketika datang harta zakat kepada Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Maka beliau ketika itu menginfakkan seluruh harta. Harta yang ada datang kepada beliau ketika itu diinfakkan. Abu Bakar bagaimana beliau berinfak. Ketika Abu Bakar melihat Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Langsung ditanya Umayyah, berapa nih harga Bilal? Sekian, langsung dibayar. Enggak pakai tawar-menawar sudah. Dibayar langsung sama Abu Bakar karena beliau punya bayar langsung, enggak pakai tawar. Oh sekian aja lah, enggak. Kenapa? Beliau tahu ini apa? Hakikatnya apa? Tawar-menawar dengan Allah ini bagaimana Abu Bakar membeli Bilal kemudian beliau memerdekakan. Langsung dibayar enggak pakai tawar. Di mana Umayyah bin Khalaf memberikan harga tinggi waktu itu, enggak ditawar. Kata Umayyah katanya, kalau kalau aku jual 1/10 dari ini aja cukup sebenarnya. Apa kata Abu Bakar? Kalau kamu minta 10 kali lipat aku kasih. Begitu. Kita bisa lihat bagaimana para ulama, para sahabat berinfak, bersedekah. Bagaimana Utsman bin Affan berinfak. Di Madinah ketika itu ada sumur ya. Yang sumur itu milik orang Yahudi. Yang kaum muslimin butuhkan sumur itu. Dibeli sama Utsman. Dibeli kemudian apa? Kaum muslimin silakan ambil air dari situ. Enggak tanggung-tanggung Utsman bin Affan. Free. Begitu. Ketika seorang ketika seorang ngitung-ngitung berapa ya, sekian ya, dia masih mikir juga Allah SWT akan menahan. Tapi seorang ketika itu ringan tangannya, Allah juga rahmatnya Allah turunkan. Begitu kita berbuat, Allah begitu juga akan membalasi. Maka ini hadis dari wasiat Nabi SAW kepada Asma binti Abu Bakar. Wala tuhsi fayuhsillahu alaiki. Jangan kamu hitung-hitung dalam berinfak. Ya perhitungan maksudnya. Ini berapa ya, ini berapa. Enggak. Kalau kita punya, keluarkan. Kasih.
Tidak usah pikir panjang. Allah SWT mengatakan apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan Allah pasti ganti. Nah, itu janji Allah, pasti Allah ganti. Itu janji Allah. Apa kita enggak percaya sama janji Allah tapi percaya sama janji manusia? Allah pasti ganti, pasti. Ketika kita membantu orang lain, ada orang yang datang pada dia, kita tahu dia membutuhkan dan kita punya, kasih. Nggak usah perhitungan. Aku bantu setengah aja ya, setengah lain buat aku minta sama tetangga sebelah. Nggak usah. Kalau kita mampu, kasih semua. Itu namanya hitungan-hitungan tadi. Kita sebenarnya mampu ngasih dia 100%, tapi kita masih perhitungan. Maka Allah juga perhitungan sama kita. Maksudnya apa? Allah SWT akan juga bermuamalah dengan kita sebagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba kalau hamba itu membantu saudaranya sama muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, hadis ini sering kita baca dan sering kita dengar. Itu apa? Min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani minas sama yaqulu ahaduhum Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata Nabi SAW, tidaklah setiap hari di setiap waktu pagi maka ada dua malaikat yang turun dari langit mendoakan manusia. Satu di antara mereka mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak hari ini khalafa, ganti. Ya Allah, berikan ganti buat orang yang berinfak hari ini. Berinfak hari ini. Kata Nabi SAW apa? Ini doanya malaikat. Malaikat mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak hari ini. Kemudian malaikat yang satu lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran kepada orang yang mumsik, orang yang menahan hartanya, enggak mau membantu. Dia mampu, dia tahu, tapi dia enggak mau membantu. Maka berinfak di jalan Allah itu adalah suatu hal yang mesti kita lakukan. Karena Nabi SAW menyuruh, Allah SWT menyuruh. Dan setiap hari tentunya kita berinfak yang paling utama pertama kali adalah kepada keluarga kita sendiri. Itu yang paling utama, berinfak, bersedekah, memberikan nafkah. Memberikan nafkah. Yang pertama paling utama adalah anak dan istri. Dan suatu hal mungkin yang perlu selalu kita ingat adalah yang mungkin kadang kita lupa. Kita memberikan nafkah kepada anak istri, tapi kita kadang lalai dari sisi niat. Kita tidak merasakan atau tidak meniatkan itu sebagai ibadah kepada Allah SWT. Kenapa kamu ngasih infak? Ya itu kewajiban saya sebagai suami, ngasih makan. Hanya sebatas itu. Makanya apa? Kalau kita memberikan nafkah kepada anak istri hanya sebagai gugur kewajiban, makanya kalau kadang istri kita minta atau anak kita akan perhitungan itu. Kan kemarin sudah dikasih gitu. Nah itu kalau orang dia berinfak untuk anak istrinya memberikan nafkah, kalau dia hanya memikirkan apa? Kewajiban. Tapi hendaknya kita memikirkan itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ma anfaqta min nafaqatin illa ujirta alaihi hatta al-luqmata tad'u fi imra'atika. Kata Nabi SAW, tidaklah engkau memberikan nafkah kepada seseorang ibtigha wajhillah, engkau mencari ridho Allah. Nah, di sini yang paling penting, ibtigha wajhillah. Illa ujirta alaihi, kecuali kamu pasti diberikan pahala. Sampai kamu meletakkan sesuap nasi, suapan ke mulut istrimu. Itu dapat pahala. Tapi apa? Kita meniatkan itu ibadah kepada Allah. Ibtigha wajhillah. Kenapa kamu beri nafkah kepada anak istri? Ini ibadah kepada Allah SWT. Sehingga kita ringan tangan kita ngasih anak istri itu, enggak berat.
Kalau kita menganggapnya sebagai nafkah, sebagai apa? Menganggapnya sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tapi kalau enggak berat, maka dalam hal ini apa? Kita dianjurkan berinfak setiap hari, memberikan nafkah. Maka infak yang paling utama kepada anak dan istri, keluarga. Kemudian tetangga kita, orang yang butuhkan. Kemudian karib kerabat, itu yang paling utama. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, mana qasamalun min sadaqatin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Kata Nabi, mana qasamalun min sadaqah. Tidaklah harta itu berkurang disebabkan sedekah. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Enggak ada orang yang bangkrut. Kenapa kamu bangkrut? Karena aku rajin sedekah. Enggak ada itu. Kenapa kamu bangkrut? Karena riba. Ya, itu ada, itu jelas. Kebanyakan orang yang bangkrut apa? Kemarin dia punya perusahaan, sekarang bangkrut karena dia terjerumus riba. Tapi enggak pernah kita dengar orang karena dia rajin sedekah dia bangkrut, enggak ada. Justru itulah harta yang sebenarnya. Yang diinfakkan di jalan Allah, itulah harta sebenarnya yang kita akan bawa nanti di akhirat. Wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izan. Tidaklah seorang juga memberikan maaf kepada saudaranya kecuali Allah tambahkan bagi dia apa? Kemuliaan. Kita memaafkan saudara kita, baik dia minta maaf atau tidak, itu menambah kemuliaan kita. Orang berbuat salah sama kita, kita senyumin aja. Kita maafkan, itu menambah kemuliaan kita. Tidak perlu kita mengatakan, wah aku tidak maafkan dia kecuali dia minta maaf. Tidak perlu seperti itu. Justru ketika kita maafkan orang, bertambah kemuliaan kita. Jadi istilahnya mengalah bukanlah kalah. Ketika kita maafkan orang, bukanlah kita kalah. Justru bertambah kemuliaan kita di sisi Allah SWT dan juga di sisi manusia. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu. Siapa yang dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan memuliakan dia. Allah akan tinggikan derajatnya. Kemudian juga kita berhati-hati. Jangan sampai kita apa? Menjadi orang yang bakhil. Kata Nabi SAW, iyyakum wasyuh. Jauhilah olehmu syuh. Syuh itu adalah bakhil. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya bakhil itu mencelakakan umat terdahulu. Amarahum bil bukhli fa bakhilu. Yaitu apa? Disuruh mereka untuk bakhil, mereka bakhil. Wa amarahum bil qati'ah fa qata'u. Kemudian mereka disuruh untuk memutuskan silaturahim, mereka putuskan. Wa amarahum bil fujur, maka fa fajaru. Disuruh mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mereka lakukan. Maka jauhi perbuatan apa? Perbuatan syuh, yaitu bakhil. Karena itu adalah perbuatan yang akan membinasakan. Orang-orang terdahulu binasa karena itu. Kemudian ayat yang terakhir pada malam hari ini kita baca, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Allah SWT akan sesungguhnya Rabb engkau yabsutur rizqa liman yasha. Allah SWT melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah SWT mengayakan seseorang, membuat orang kaya itu bagi Allah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah juga memiskinkan orang, menyempitkan harta orang, rezeki seorang juga karena kehendak Allah. Maka itu semua kehendak Allah. Allah lapangkan harta si fulan, Allah sempitkan harta si fulan, itu kehendak Allah SWT. Dan miskin dan kaya bukanlah tanda kemuliaan. Bukan. Tapi apa? Bisa jadi kekayaan adalah cobaan. Sebagaimana juga miskin adalah cobaan. Maka di sini apa? Allah SWT, dialah Allah SWT yang memberikan kekayaan, yang melapangkan harta seseorang. Dan juga Allah SWT yang maha kuasa untuk menyempitkan rezeki. Innahu kana bi ibadihi khabiran basir. Sesungguhnya Allah SWT khabir, maha mengetahui dan melihat terhadap hamba-hambanya. Allah tak lebih tahu tentang diri kita. Disebutkan dalam hadis ini dilemahkan, didoifkan oleh Syekh Albani. Hadis ini doif. Di mana dalam hadis ini disebutkan apa? Bahwasanya ada sebagian manusia, kata Nabi,
Allah fakirkan. Kalau seandainya Allah bikin kaya dia, maka rusak agamanya. Dan ada sebagian orang yang Allah kayakan, kalau Allah miskinkan dia, rusak agamanya. Artinya apa? Tapi ini hadis ini dhaif. Tapi yang jelas dalam ayat ini apa? Allah SWT yang lebih tahu, kata Allah. Siapa yang ditakdirkan menjadi orang kaya, siapa yang ditakdirkan jadi orang miskin. Allah yang lebih tahu itu. Siapa orang yang pertengahan? Itu semua Allah yang lebih tahu. Dan itu semua ujian. Kekayaan adalah ujian, sebagaimana juga miskin adalah ujian. Kemudahan adalah ujian, kemudian juga kesulitan juga ujian. Kata Allah SWT, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan kemudahan dan kesulitan, kesusahan dan kelapangan, kekayaan dan kemiskinan. Itu semua ujian dari Allah SWT. Maka kita semua sedang diuji oleh Allah. Baik kita yang dilapangkan rezekinya, diuji oleh Allah SWT. Atau kita yang disempitkan rezekinya juga ujian dari Allah SWT. Bagaimana kita yang dilapangkan rezeki, bagaimana kita berinfak, bersedekah. Itu ujian agar kita membantu orang yang membutuhkan. Bagaimana kita yang disempitkan rezeki agar kita bersabar. Itu semua adalah sikap yang harus kita lakukan. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin ini ya beberapa ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini, yang ayat-ayat ini bercerita tentang bagaimana kita berinfak di jalan Allah SWT, bagaimana kita membelanjakan harta kita di jalan Allah SWT, bagaimana kita senantiasa berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan dan menjauhkan diri dari perbuatan bakhil. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.